Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Wahid Muhammad Setia selaku asisten praktikum statistik di Laboratorium Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Ketemu lagi teman-teman, terutamanya untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah atau praktikum statistik di Laboratorium Agribisnis UMM. Nah, nanti kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu terkait dengan sebabnya tentang kompermin. Ya, jadi kompermin itu digunakan untuk melihat bagaimana tingkat perbedaan antar kelompok yang satu dengan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di kompermin ini itu ada 4 bab yang akan kita pelajari atau subbab yang kita pelajari. Yang pertama adalah prosedur min, kemudian kita akan belajar tentang one sample t-test, kemudian kita akan belajar tentang independent sample t-test, kemudian kita akan belajar tentang paired sample t-test. Nah, untuk kali ini, materi kali ini akan saya bahas yang prosedur means. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa prosedur mean ini hanya digunakan untuk menampilkan rata-ratanya saja. Jadi, misalkan apa namanya, saya ingin melihat rata-rata nilai statistik di kelas A atau di kelas B itu berapa. Kurang lebih seperti itu saja. Nah, syaratnya yang pertama adalah data harus berdistribusi normal, teman-teman. Ya, itu yang materi sebelumnya. Jadi gerbang utamanya harus normal dulu. Kalau sudah normal, maka yang kedua adalah kita harus memiliki satu variabel numerik yang nanti akan digunakan atau digunakan sebagai variabel dependen, atau variabel terikat. Nah, kemudian kita harus punya yang namanya variabel value, variabel yang bervalue atau yang berstring pendek yang kita beri angka 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, kurang lebih seperti itu. Nah, datanya seperti itu. Nah, kalau yang dependen, misalkan saya pinginnya atau mengujinya 2 langsung, Kak, apakah bisa? Bisa jawabannya ya. Jadi nanti silakan dicoba mau 2, mau 3, mau 4 itu bisa ya. Nah, kemudian di sini saya tunjukkan apa namanya kasusnya ya. Saya tunjukkan kasusnya ada seperti ini. Nah, instruktur praktikum statistik parametrik ingin mengetahui rata-rata nilai UTS dan UAS mahasiswanya berdasarkan kelas. Adapun datanya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada nama, kemudian ada kelas ya, ada A, B, A, B nanti ini yang bervalue. Nah, ini nilai yang akan kita uji. Rata-ratanya ini apakah kelasnya bagaimana dan UASnya bagaimana. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya coba masukkan ke SPSS. Nah, ini saya sudah memasukkan ke SPSS datanya. Ya, nanti teman-teman silakan dilihat datanya di bagian deskripsi, nanti akan saya tampilkan di situ, nanti silakan di-download. Nah, kemudian yang pertama, kita untuk mengeluarkan prosedur min, yang pertama adalah kita klik analyze. Setelah teman-teman klik analyze, kemudian pilih compare min. Ya, kemudian silakan teman-teman pilih min. Nah, seperti ini. Akan keluar outputnya seperti ini. Keluar tampilan seperti ini, maaf. Akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian kita pindahkan. Tadi kan kita mau membedakan atau melihat rata-rata nilai UTS dan nilai UAS. Nah, kita pindahkan ke variabel dependent list. Nah, ini. Ya kan? Kemudian, untuk variabel kelasnya, kita pindahkan ke independent list. Seperti ini. Ya, kalau sudah, sekarang kita klik OK. Nah, nanti, maaf, nanti teman-teman akan keluar output seperti ini. Akan keluar output seperti ini. Ya kan? Akan keluar output seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada n include-nya ya. Di case processing summary di sini ada n atau jumlah datanya untuk nilai UTS ada 25, nilai UAS-nya juga ada 25. Persentasenya 100%. Nah, sekarang kita lihat. Nah, untuk rata-rata kelas A dan kelas B di nilai UTS dan nilai UAS ya. Sekarang kita lihat untuk rata-rata nilai UTS di kelas A adalah 75,8. Kemudian rata-rata nilai UTS untuk kelas B adalah 82. Nah, kalau dibandingkan maka bisa disimpulkan bahwa nilai UTS untuk praktikum statistik parametrik kelas B lebih tinggi dari kelas A.
Hanya itu saja. Nah, kemudian untuk totalnya di sini total kelas A dan B ya, ini rata-ratanya kalau dari dua kelas itu sebesar ini 79,2 nilainya. Nah, ini bisa dilihat untuk jumlah data untuk kelas A 12, untuk jumlah data kelas B 13. Tapi secara keseluruhan atau kalau di rata-rata masih tinggian yang kelas B, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk interpretasi yang nilai UAS itu juga sama. Kita lihat kelas A rata-ratanya 83, kelas B rata-ratanya 81. Nah, berarti kalau 83 sama 81, berarti nilai UAS itu ternyata lebih tinggi kelas A dibandingkan kelas B. Nah, kalau di rata-rata atau totalnya antara kelas A dan B, ternyata nilai rata-ratanya ada 82,52. Nah, itu saja untuk yang prosedur min. Jadi kita melihat rata-ratanya saja, membandingkan per kategorinya, itu lebih tinggian mana. Kurang lebih seperti itu. Nah, gampang ya teman-teman ya, bisa dipraktekkan. Nanti kalau misalkan ada apa namanya, post test atau kuis atau apapun, nanti saya rasa teman-teman bisa memahaminya dengan sangat mudah untuk yang prosedur min ini. Nah, tadi kita sudah mengeluarkan untuk yang prosedur min, kurang lebih sangat mudah sekali. Nah, nanti silakan teman-teman dipraktekkan sendiri. Eh, Mungkin itu saja untuk materi yang prosedur min, cukup mudah ya. Saya akhiri tutorialnya. Kalau misalkan ada yang masih bingung atau apa, nanti silakan ditulis di kolom komentar ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.